ada di tempat ini Tuhan. Engkau Raja kami yang layak dipuji, Engkau Raja kami yang layak ditinggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau Allah kami yang luar biasa, Engkau Allah kami yang dahsyat. Oleh sebab itu Tuhan, kami mau terus memuji Engkau, kami mau terus memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada sukacita Bapak Ibu. Ya, kita akan memuji Tuhan. Kita mau bersukacita. Saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menaikkan pujian. Katakan, terima sukacita surga. Pujian, Dia lahir untuk kami, Dia mati untuk kami. Haleluya. Dia lahir untuk kami.
undang anak-anak untuk maju ke depan untuk kita doakan. Ayo anak-anak. Iya. Haleluya. Ya. Ayo sini. Sini, ayo. Ya. Bapak Ibu, mari kita angkat tangan kita, arahkan ke anak-anak. Haleluya. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur untuk pagi hari ini. Engkau melihat anak-anak-Mu ini Tuhan, Engkau berkati. Dan hari ini Tuhan, biarlah anak-anak ini Kau jadikan benih di tempat ini, yang Kau akan tanam benih firman-Mu. Juga anak-anak ini akan menjadi generasi penerus yang luar biasa, yang berkualitas, cerdas dan tangkas. Berkati Tuhan sepanjang hidupnya, mulai dari hari ini tetapkan di tempat ini dan seterusnya anak-anak-Mu ini akan menjadi milik-Mu sepenuhnya. Terima kasih Tuhan, Engkau urapi, Engkau jamah, Engkau jaga, Engkau sertai, sehingga hari-hari yang akan datang boleh melewati bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan kembali fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Sungguh kuasa-Mu tidak terbatas di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami kagum akan Engkau Tuhan. Kami kagum akan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Katakan ku kagumi, caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Ku kagumi caramu mencintaiku. Kau ada di cerita proses hidupku. Di titik terendahku Kau hadir untuk mengangkatku. Ku tahu Kau tak menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Kau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di dalam musim hidupku. Kembali katakan ku kagumi
bisa dipercaya, di saat ekonomi tidak bisa dipercaya, di saat orang-orang di sekitar kami tidak bisa dipercaya, tapi kami mau katakan, kami mau percaya Engkau Tuhan. Amen. Kami mau mengandalkan Engkau Tuhan. Amen. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu yang ubah hidup kami. Terima kasih Roh Kudus. Tuntun langkah-langkah kami. Berikan kami roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian. Terima kasih Tuhan. Biar Engkau yang bicara dalam hati kami. Terima kasih. Demi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Oke, silakan duduk. Ya, puji Tuhan. Hari ini ada pembagian souvenir loh. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan ya. Ya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini saya mau sharingkan kalau Natal itu kelahiran Tuhan Yesus. Saya mau sharingkan tentang tahap kelahirannya. Ya. Sebelumnya mungkin ada saudara semua yang tanya atau yang berpikir, kenapa sih Tuhan harus lahir ke dunia? Kan bisa ada malaikat, bisa ada orang lain atau nabi atau apapun. Saya tuliskan gini saudara, kalau kita tanpa Tuhan Yesus itu tidak akan selamat. Bisa gak kebaikan manusia membawa kita selamat? Tidak bisa. Atau saya pernah berkata, tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa yang tidak pernah berbuat dosa? Nah, tidak ada ya. Berarti semua pernah berbuat dosa ya. Terus kalau ada orang yang berkata, aku tidak pernah berbuat dosa, saya akan tanya, kamu bisa menjamin gak di sisa hidupmu kamu tidak berbuat dosa? Ya tidak mungkin ya. Jadi tanpa Tuhan Yesus lahir ke dunia, tidak mungkin kita diselamatkan. Lalu ada orang yang tanya, kalau saya tidak percaya Tuhan Yesus, ya berarti agama lain ya, bisa gak masuk surga? Bisa gak? Bisa. Agama lain itu bisa masuk surga, tapi syaratnya harus melakukan semua yang dalam kitabnya, semua perintahnya dan semua larangannya. Ayo, bisa gak manusia? Tidak bisa. Jadi agama lain bisa masuk surga gak? Ya itu gak tahu ya. Kalau bisa melakukan semuanya, melakukan perintah-perintahnya semua, misalnya syaratnya wajib apa, ini 5 kali, ini puasa atau apa, semua dilakukan dan semua larangannya tidak dilakukan, berarti bisa. Tidak boleh bohong gitu misalnya, tidak boleh apa. Tapi kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kadang aja aku lupa gak melakukan yang wajib ini kok, ya masuk neraka berarti. Lalu kenapa kok Kristen bisa masuk surga? Karena ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Manusia dengan kebaikannya tidak mungkin masuk surga. Tidak bisa. Hanya Tuhan Yesus yang bisa membawa kita kepada Bapa, kepada surga ya. Ini perlu dikatakan kepada orang-orang di sekitar kita ya, supaya mereka bisa diselamatkan juga. Ya, oke ya. Sekarang saya ingin bacakan dulu ini kisah tentang sebelum kelahiran Tuhan Yesus di Matius 2. Cerita tentang Yusuf dan Maria. Selama ini yang dikatakan kan tentang Maria terus. Sekarang karena saya cowok, saya belain Yusuf. Oke, kita baca di Matius 2 ayat 13. Ya oke ya, baca ya. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Kemudian maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga,
lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi setelah Tuhan Yesus lahir, setelah Tuhan Yesus lahir ya. Setelah Tuhan Yesus lahir, ternyata malaikat itu menemui Yusuf dan berkata seperti ini. Nah, dari sini saya tuh belajar beberapa hal tentang karakter Yusuf ini. Ya. Tapi yang pertama saya ingin sampaikan dulu bagian yang terpenting itu gini, saudara. Firman Tuhan itu sebenarnya adalah rambu-rambu. Saudara, kalau misalnya naik motor ada lampu merah, itu berarti boleh jalan apa enggak? Enggak boleh ya berarti. Kalau jalan melanggar, kalau jalan bahaya. Karena kenapa? Kalau lampu merah saudara jalan, yang di sana juga jalan, maka saudara akan ditabrak. Bener gak? Kalau hijau kita jalan, misalnya ya, ini kita hijau jalan, terus yang sana merah langgar, kan bisa kita tabrak toh, karena dia jalan nyimpang dengan kita. Bener ya? Firman Tuhan itu rambu-rambu, dan rambu-rambu yang paling penting itu larangan. Ya, banyak orang itu, manusia itu ingin dipuji, tapi kalau ditegur, dinasihati, ngambek, marah. Padahal paling penting itu teguran, nasihat. Coba ya, kita mungkin membayangkan, saya sebenarnya mau cari gambarnya tapi tak pikir gak usah lah. Ada rambu-rambu, awas tegangan tinggi. Itu penting gak? Kalau kita sentuh maka kita akan kesetrum dan mati. Tapi kalau rambu-rambu yang boleh masuk, boleh jalan, kita mau masuk gak apa-apa, gak masuk juga gak apa-apa, karena gak berpengaruh dengan hidup kita. Tapi kalau rambu-rambunya larangan, itu sangat penting. Awas binatang buas, saudara masuk ke kandang itu dimakan sama macan. Sama seperti ini. Malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana. Itu artinya kamu jangan tinggal di sini, karena Herodes mau membunuh Yesus. Ini sebuah larangan. Jangan bohong. Kenapa? Kalau bohong maka kamu akan jadi anaknya iblis. Gitu, karena iblis itu bapak segala dusta. Kalau kita jadi pendusta berarti kita anaknya. Nah, itu hati-hati ya, jangan suka bohong ya. Lu ini bener. Di banyak hal ya yang larangan-larangan Tuhan yang sebenarnya itu sangat penting. Karena itu di Amsal 15 ayat yang ke-10 dikatakan, Amsal 15 ayat yang ke-10, Amsal 15 ayat yang ke-10. Ya ini ya. Didikan yang keras adalah bagi orang yang meninggalkan jalan yang benar, dan siapa benci kepada teguran akan mati. Kalau kita ditegur, diperingatkan, tidak mau, ya itu bahaya. Kita bisa mati. Saya itu dulu orang yang anti ditegur. Kalau diomongin orang, saya mau jawabnya gini. Misalnya ya, ini minum ya. Misalnya saya dulu kan suka minum. Terus saya misalnya minum-minuman di kampung saya. Ya, kampung saya dulu Pancakarya, belakang pasar burung itu ya. Tiap hari minum, tiap hari judi di situ zaman dulu. Sekarang sudah nggak ada. Nah, kalau misalnya saya minum-minum di sana, terus ada yang negur, saya ngomong gini, ngombe gue duit-duitku dewe. Gitu, saya ngomong gitu. Satu orang yang nggak mau ditegur, siapa aja yang negur saya abaikan. Akhirnya saya maka akan mati. Sebenarnya saya sudah mati beneran ya. Berkali-kali saya itu kecelakaan, itu bukan hanya
ini itu bukan kecelakaan yang sekali. Jadi saya kecelakaan itu sudah pertama manjat pohon mangga di atas atap, atapnya jebol, terus jatuh saya, rahang saya sini patah. Jadi rahang saya sini patah, ini dipen, saraf saya sebelah kiri ini tertarik. Saudara kalau perhatikan mata kanan saya sama kiri itu berbeda. Karena apa? Dulu tuh saya waktu habis jatuh kecelakaan itu muka saya tuh miring. Jadi miring ya Bu ya. Saya periksa ke dokter saraf itu, saya lihat orangnya aneh-aneh, ada yang gini-gini, ada yang macam-macam lah. Saya tuh takut, saya minta pulang ya. Karena apa, saya pikir apa wajah saya kayak gitu. Saya punya keponakan, anaknya Mas Agung, yang perempuan itu, lihat muka saya langsung histeris, langsung nangis, nggak berhenti itu. Ayu itu, waktu itu, ya puji Tuhan dipulihkan Tuhan. Kemudian saya kecelakaan lagi, ya karena saya tuh sudah mati berkali-kali sebenarnya kalau nggak ditolong Tuhan. Saya kecelakaan lagi jam 1 malam. Jam 1 malam itu saya pulang dalam keadaan mabuk, terus saya nabrak cagak listrik. Jadi saya naik motor banter itu tiba-tiba wah, cagak listrik di depan mata saya, 2 gitu langsung saya nggak bisa jalan. Jalan harus ngesot waktu itu. Tapi karena terus saya sembuh lagi, nakal lagi saya. Saya waktu itu terus langsung jam 2 malam dibawa becak, saya masih ingat, ke rumah sakit. Di rumah sakit 1 hari saya minta pulang. Karena waktu itu saya kerja di salah satu perusahaan, jadi ada asuransinya, mau pulang seenaknya juga boleh, yang bayar kantor. Terus saya telepon bos saya ngomong, saya mau pulang, saya antar pulang. Terus dia ngomong, yaudah nanti HRD-nya biar kesana, biar ngurusi, terus nanti biar jemput kamu bawa pulang. Saya dibawa pulang, saya jalan sambil ngesot karena nggak bisa jalan, tapi akhirnya sembuh juga. Terus yang terakhir Tuhan gini, mungkin mikir, biar agak kapok, wis biar karpe gitu. Sekarang saya jatuh yang ketiga kali ini. Ini benar-benar membuat saya angkat tangan. Wis mungkin Tuhan tuh kekang saya, seperti kuda yang dikekang supaya tidak liar. Tapi ya dari sini saya mengerti, ternyata larangan, teguran itu benar-benar hal yang penting. Jadi kalau kita dilarang jangan ini, jangan itu penting. Bukan maksudnya tidak boleh ya, tapi artinya supaya kita itu selamat. Sebenarnya ini kan larangan Tuhan kepada Yusuf untuk tidak tinggal di situ supaya dia selamat. Jadi kalau ditegur, kalau dinasehati, kalau dilarang A atau B, jangan malah marah. Ini penting. Jangan tinggalkan Tuhan, datang ke Tuhan. Karena apa? Penting Tuhan yang pelihara hidup kita, Tuhan yang jaga kita. Jangan suka bohong, jangan misalnya perempuan yang bergaul dengan yang tidak benar dan macam-macam lah. Karena itu penting, nanti menyesal nanti. Ya, banyak anak muda itu menyesal setelah kejadian. Waktu dilarang, dicuekin. Ya saya berdoa kita enggak. Karena kita masih hidup di dunia, kita perlu larangan dan teguran. Kemudian kita juga baca di Amsal 27 ayat 6. Amsal 27 ayat yang ke-6. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Saya itu punya sahabat, saudara. Punya sahabat namanya Budi. Dia tinggal di Pancakarya juga. Dia tuh sering kali ketika misalnya ya saya melakukan sesuatu yang melebihi batas, dia malah marah sama saya.
mungkin bisa mukul saya mungkin. Tapi setelah saya sadar, saya diingatkan, iya benar, maksudnya baik. Jadi kawan yang baik itu mengingatkan kesalahan temannya. Jangan, yuk nyuri, aku melu nyuri. Tapi kalau kawan yang baik itu malah ngomong, ojo jangan nyuri, besok kerja saja. Jadi kawan yang baik itu malah memukul kita. Seorang kawan tuh malah seringkali mengingatkan kita, menegur kita. Malah seorang lawan atau seorang yang gak peduli dengan hidup kita, malah dia seperti mencium secara berlebihan, artinya memuji-muji. Sementara itu gak benar, gak baik. Wah bagus ya istrimu 2 gitu misalnya. Tinggalkan saja istrimu, kamu kan pintar, kamu gak gitu kan gak baik gitu. Tapi kalau seorang kawan tuh nasihati yang baik, pasti gitu. Nah ini saya khotbahnya kok cepet ya. Kemudian yang kedua saya ingin kita belajar 3 hal dari Yusuf ini. Yang pertama, dia mau ditegur, mau dilarang, mau mendengarkan firman. Yang kedua, kita baca di yang maka Yusuf, Matius 2 ayat berapa itu? 14 ya. Ya ini. Setelah diperintahkan gitu, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Sampai sini saja. Saya itu dulu pernah diajari sama gembala saya, lebih baik 1 ons ketaatan daripada 1 ton pengertian. Kita baca Alkitab tahu banyak, kita tiap hari dengarkan firman, kita tiap hari belajar membaca Alkitab atau apa, tapi tidak pernah dilakukan. Percuma enggak? Hal yang kedua dari Yusuf ini, maka bangunlah Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Artinya dia taat melakukan perintah Tuhan. Kalau kita gak taat, kita cuma dengerin firman Tuhan terus opo yo, apa gitu, apa bener, kita gak pernah mau melakukan, gimana? Ya hidup kita gak akan berubah. Firman Tuhan tuh firman yang membawa kuasa ketika kita lakukan. Kalau kita gak lakukan, ya gak ada kuasanya. Jadi saudara boleh Kristen puluhan tahun, boleh baca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu berkali-kali, kalau tidak ada satu pun dilakukan, percuma. Harus taat. Ingat gak waktu Tuhan Yesus ngomong sama Petrus suruh menjala? Ya coba kita baca ya. Ceritanya aja. Atau yang ini. Di Matius 17 ayat 27. Ini seringkali saya ceritakan. Jadi suatu kali Yesus dimintain pajak. Kemudian karena mereka gak bawa uang, kemudian Yesus berkata gini kepada Petrus, tetapi supaya jangan kita menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah memancing ke danau, dan ikan pertama yang kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, bagiku dan bagimu. Seandainya Petrus itu gak pergi memancing,
nggak pergi nangkap ikan, dapat uangnya nggak? Nggak dapat. Jadi perintah Tuhan, firman Tuhan tuh harus dilakukan, harus ditaati. Kalau kita nggak taati, tiap hari, tiap minggu ke rumah berkat, ke gereja sini, tiap hari dengarkan firman Tuhan, masih marah-marah, masih suka hal yang nggak baik, nggak pernah taat dengan firman Tuhan, hidupnya berubah nggak? Nggak berubah. Jadi bukan salah firman Tuhan, tapi karena kita nggak mau melakukan firman Tuhan itu. Ya, mulai hari ini kita harus komitmen. Kalau kita baca firman, kalau kita mendengar firman, mendengar perintah Tuhan, harus sekalipun aneh. Aneh gak itu? Petrus suruh mancing ambil uang di dalam mulut ikan. Aneh. Gini ya, orang nabur, orang kekurangan misalnya suruh nabur, itu kira-kira aneh gak ya? Saya tuh kemarin dengar ada orang gini, ada orang cerita gini. Ada orang punya uang 50.000, sementara dia punya kebutuhan 100.000. Ini yang ngomong orang seberang, tapi ini pernah saya alami. Terus dia ngomong sama temannya, wes 50.000 karena kita butuhnya 100.000 gak cukup, ayo 50.000 ini buat pasang togel. Gitu. Terus dapat gak? Yo yang syukur yang dapat. Yang ora dapat tambah rekoso. Terus dia ngomong, kenapa gak 50.000 itu kita persembahkan ke Tuhan, kita coba untung-untungan, kita pakai cara Tuhan, jadi gak 100.000? Saya itu orang yang itu ya, bukan nggak ngajari persembahan. Saya itu nggak suka ngomongin tentang persembahan, karena seolah-olah gereja butuh persembahan. Kita siapa yang di rumah berkat sudah lama? Bu Yono, Pak Abraham ya. Pernah nggak Natalan rumah berkat kita minta persembahan untuk Natal? Pernah nggak? Pernah gak Natalan rumah berkat tidak makan? Pernah gak dapat souvenir? Gak pernah. Kalau saya ngomong persembahan, apa tujuan saya untuk ayo persembahan di gereja? Tidak. Belum pernah sekalipun saya ngomong ayo persembahan ke pembangunan. Tidak akan saya lakukan itu selamanya. Tidak akan. Natal atau apapun tidak akan. Jadi silahkan saudara kalau mau nabur silahkan nabur, tetapi bukan untuk gereja, karena kita mau mempersembahkan ke Tuhan. Saya percaya rumah berkat itu dicukupi Tuhan. Kemarin saya tuh merenung dengan Mas Agung, saya pergi di jalan, saya ngomong sama Mas Agung, Mas, saya itu nikah sama Mutiara belum ada 1 tahun. Januari kemarin saya nikah. Ini Desember. Tak renung-renungkan. Wah, berarti Tuhan berkati saya tuh luar biasa. Sepanjang tahun ini untuk nikah saja loh, itu gak cuman 1-2 juta loh, ini itu nikah puluhan juta loh. Saya gak nerima sumbangan. Saya udah ngomong toh ke rumah berkat toh, saya tidak menerima sumbangan apapun, jadi silakan datang, kita syukuran bareng-bareng. Bener gak? Ya ingat gak yang kemarin datang ke pernikahan ya Oma ya, saya gak minta sumbangan, gak mau nyumbang, saya juga gak undang orang-orang, cuman undang rumah berkat sama gereja yang waktu itu menikahkan saya. Itu habisnya tuh bukan hanya 1-2 juta itu juga banyak. Terus sepanjang tahun ini Mas Agung kalau ngitung pengeluaran saya tuh pusing Mas Agung. Ya keluar beli bensin 300 gitu Pak Paro ya,
Pak Parno tahu lah, makan, apa, alat musik. Tuh, kalau dihitung-hitung, beli mobil, berarti selama belum ada 1 tahun ini Tuhan berkati saya berapa? Sangat besar. Uangnya dari mana? Gak kerja. Betul gak? Tapi saya tuh orang yang gila-gilaan dalam nabur sebenarnya. Saya tuh orang yang seringkali 50.000, besok pelayanan butuh 300.000, 50.000 dia tabur ke sisan. Saya tuh orang yang kayak gitu. Dan benar-benar Tuhan tuh luar biasa. Betul. Saya ngajari saudara nabur bukan untuk keperluan saya dan gereja. Tidak usah nabur, gak apa-apa. Tapi supaya saudara diberkati. Jadi salah satu contoh taat. Ya, karena ada sebuah cerita yang pendeta yang pendiri GIA, dia gak apa-apa, biarin. Ya kasih itu aja. Ya, ada seorang pendeta pendiri GIA, pendiri Gereja Isa Al-Masih Kesaksian. Suatu hari dia di surga. Dia di surga, dia ngomong-ngomong sama Tuhan Yesus. Kemudian tiba-tiba ada orang yang miskin, pakaiannya gembel di surga. Terus dipanggil Tuhan Yesus, kaget. Loh, di surga kok ada orang miskin? Diundang sama Tuhan Yesus. Kamu sini. Terus orangnya datang. Terus ditanyain sama Tuhan Yesus, kamu tuh jemaatnya siapa? Kok miskin di surga? Terus orang itu ngomong, itu pendetaku yang sedang ngomong-ngomong sama engkau Tuhan. Langsung Tuhan Yesus marah sama pendeta itu. Kamu gak pernah ajari jemaatmu nabur ya? Kok sampai miskin seperti ini? Kemudian pendetanya ngomong gini, memang saya tidak pernah khotbah tentang keuangan. Saya tidak pernah khotbah tentang nabur. Karena saya malu nanti saya dianggap pendeta yang minta-minta ke jemaat. Karena saya malu dikira saya gak punya uang. Jadi saya gak pernah ngajari. Terus Tuhan Yesus marah. Aku marah sama kamu. Kamu gak ngajari kebenaran. Ya, kalau saya ngajari nabur, ingat, itu untuk saudara sendiri, bukan untuk saya. Percayalah, saya itu diberkati Tuhan. Saya itu dipelihara Tuhan. Bagi saudara mungkin nominalnya gak besar, gak apa-apa. Nabur itu gak perlu nominal besar. Kalau memang adanya uang 1.000, 2.000, 5.000, ya taburkan. Bukan untuk gereja, tetapi karena apa? Kita mau nabur di ladangnya Tuhan. Betul ya? Ya, ingat harus taat. Yang kedua, Yusuf ini taat. Dia langsung ambil anak itu Yesus, Tuhan Yesus dan ibunya dan pergi. Kemudian kita baca selanjutnya. Matius 2 tadi. Ayat yang ke tadi ayat yang keberapa ya? Lupa ya. Ayat yang ke-14, berarti kita sekarang ayat yang ke-14 dulu aja. Jadi saya bacakan lagi ya. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Coba perhatikan cuman 3 kata ini. Malam itu, maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya. Besok lalu menyingkir ke Mesir. Kapan? Malam itu juga. Jadi taat saja cukup gak? Gak cukup. Taat saja itu gak cukup.
Tetapi yang lebih penting adalah segera melakukan, segera bertindak. Orang itu ya, kalau diberi perintah Tuhan tidak segera dilakukan, maka ora sido. Contoh. Saya diberkati Tuhan 1 juta. Terus 1 juta 100.000 untuk persepuluhan. Saya tuh kalau persepuluhan tanya Tuhan, persepuluhannya tinggal apa Tuhan? Oh tinggal tuku iki, oh tinggal iki, oh persembahkan ke gereja, oh persembahkan ke hamba Tuhan, dan lain-lain lah. Tapi saya selalu berpikir gini, oh persepuluhan 100.000. Kalau kita terus ngomong, sik persepuluhan ini kan cik mengko cik sesasi engkas. Nanti pas bulan pertama saja persepuluhan. Banyak kali manusia itu akhirnya kena butuh 100.000-nya akhirnya dipakai. Akhirnya nggak jadi persepuluhan. Itu yang sering kali terjadi. Saya dapat berkat, paginya langsung beli beras. Loh ini yang terjadi bener. Saya malam dapat berkat, paginya langsung beli beras lebih dari persepuluhannya. Itu ceritanya gitu. 1.240.000 saya beli beras. Itu lebih dari persepuluhan. Saya ngomong sama istri saya malam-malam. Wah, puji Tuhan dapat berkat Tuhan. Enaknya ini mau ngasih sembako ke jemaat, kan sudah ada beras satu sak. Nanti tinggal belikan minyak atau apa yang lain-lainnya, atau semua yang dapat kupon dikasih beras. Jadi semua, saya ngomong gitu sama istri saya. Terus istri saya ngomong gini, tak pikir-pikir sebenarnya kalau untuk jemaat saja cuma 25 orang atau 30 orang, terus saya beli minyak atau beli mie, beli apa, itu gak sampai 1.200.000, gak sampai 1.240.000. Saya beli beras itu satu saknya 310. Saya beli 4 sak ya, sama tipen ya benar, beli 4 sak, totalnya 1.240.000. Berasnya bagus. Saya tanya ibu saya sama yang Rajo Lele, bagus mana bu? Bagus yang ini, karena saya belinya itu di agen jadinya murah dan bagus. Nah, istri saya ngomong gini, kalau kamu mau jadi berkat untuk orang banyak, ya beras saja untuk semua orang. Oke, saya langsung pagi itu juga saya WA, saya mau beli beras, ada 2 beras, yang satu 305 per sak, yang satu 310 per sak. Saya beli yang 310. Yang 305 itu apa ya, lupa saya. Apa gitu loh, lupa, saya nggak baca. Tapi mereknya terkenal malahan, Rajo Lele atau apa saya nggak tahu ya, lupa. Akhirnya saya beli yang 310 itu, saya beli 4 sak. Jadi sekarang kita punya beras itu sudah dibungkus ibu saya per kilo ada 123 beras, 123 kilo. Nanti semua yang dapat kupon paling tidak pulang bawa beras. Ya bukan hari ini cuma pembagian souvenir. Jadi hari ini anak-anak tuh dapat tas, kembar tasnya harus sama loh itu loh. Nanti sama ya. Dapat tas, dapat kaos, juga dapat yang anak-anak, dapat jajanan. Terus nanti kita yang dewasa dapat selimut dan dapat kupon. Ya, jadi nanti kuponnya sama selimutnya dibagikan ya, jangan lupa ya. Ada kuponnya ada. Jadi nanti pulang jangan lupa minta kupon, karena kupon itu nanti tanggal 25 bisa ditukarkan beras sama ditukarkan pakaian. Ya, uangnya nggak laku karena nggak dijual. Satu-satunya yang bisa untuk beli beras sama pakaian itu ya kupon itu. Ya, jadi jangan sampai lupa minta kupon. Ya, nanti anak-anak juga dikasih kupon. Pokoknya semua jemaat dikasih kupon.
Nanti juga warga RT sini dikasih kupon, juga tetangga-tetangga dikasih kupon. Saya tuh berpikir gini ya, pokoknya jangan takut kurang. Kalau misalnya perlu beli beras lagi, beli lagi, gak apa-apa. Keluarga saya tuh orang yang tahu Lukas itu kalau buat gereja, buat persembahan, buat Tuhan itu langsung, tapi buat rumah mengkose. Saya ya saudara main ke rumah saya lah. Saya dapat berkat memperbaiki gereja, karena itu bukan uang saya, uang Tuhan, tapi memperbaiki rumah mengkose. Walaupun saya sudah ngomong sama kakak saya ini, nanti kalau ada waktu tak suruh sekalian memperbaiki. Saya sudah ngomong sih. Soalnya ini kakak saya kebetulan pas memperbaiki rumah keponakan, habis itu saya minta ke sini. Kakak saya ngomong selain tembok apalagi dan lain-lain itu sesuai berkat Tuhan, maksudnya gitu saya. Yang penting tembok dulu. Ya, tapi saya belum tahu. Ya puji Tuhan, Tuhan tuh memang luar biasa baik. Tuhan berkati saya tuh memang luar biasa. Karena apa? Saya tuh orang yang kalau diberi perintah Tuhan juga segera saya lakukan. Dapat persepuluhan, langsung paginya beli beras. Langsung saya. Enggak tak tunda-tunda. Kalau tak tunda-tunda tak pikir sak yuta 200 kira sidik loh akeh. Itu masih beras, belum yang lain-lainnya. Saya langsung pesen nasi kotak. Tadinya kan kita nggak tahu besok Natalan itu kita mau makan nasi atau snack. Hari Kamis itu saya ditanya ibu saya, nanti Natalan mau kasih snack atau nasi kotak. Saya ngomong belum tahu. Ya uangnya belum ada. Tapi kalau snack kan nggak mahal. Saya pikir snack nggak apa-apa kalau misalnya kepepet. Tapi saya tuh merenung, snack habis Natalan masih ada bazar. Apa gak lapar semua? Terus saya ngomong, nasi aja bu, jebakannya berapa? Misalnya 40, pesan 50. Ibu saya malah 50, ini saya pesan 60, enggak apa-apa 60. Makanya saya ngomong, nanti kalau ada yang ngajak temannya, diinformasikan ke saya. Jangan sampai nasi kotaknya enggak cukup, saya yang malu. Tuhan Yesus malu ya, Tuhan Yesus malu. Seolah-olah Tuhan Yesus marahin saya. Kowe iki sego pesen sidik tok. Apa aku kurang berkati kowe? Seolah-olah Tuhan ngomong sama saya gitu. Jadi ngomong ya. Jangan gak ngomong loh. Nanti kalau gak dapat, misalnya mau tambah tuh gak apa-apa. Tapi kenapa kok saya pesan 60, daya tampung gereja kita tuh gak besar. Paling kan berapa orang, 60 lah, 70 lah. Ya. Ini saya pesen nasi paling enak sedunia ya. Ya, nanti dimakan bareng-bareng pas Natalan. Tapi artinya taat saja tuh gak cukup kalau kita gak segera bertindak. Kalau kita disuruh Tuhan melakukan sesuatu, segera bertindak. Saya senang sama Buyo saya. Kenapa? Buyo itu baru 1 kali ini saya percaya jadi koordinator Basar Natal, tapi segera bertindak. Pagi-pagi telepon, Pak saya mau bungkusi pakaian, langsung datang. Sampai sore saya mikir, kira digoleki Pak Yo, kira balik-balik. Ya kalau ibu saya kan gak punya suami, gak ada yang nyari. Kalau Buyo kan ada suaminya, ada anak-anaknya. Ya kalau ibu saya anaknya sudah gede, cucunya juga sudah gede. Jadi gak ada yang nyari. Saya mikir Buyo kira balik-balik ikut golek Pak Yo ya. Pikir gitu saya di malam. Ya. Tapi segera bertindak. Malam itu juga Yusuf. Kalau kita gak segera bertindak, lali, rak lali, ora sido. Bener gak? Diberi perintah Tuhan, suruh ngerjakan tugas apa, misalnya apa, mengkose gak usah Tuhan wis. Kita dulu zaman sekolah atau apa, garap PR, besok, akhirnya pada waktu dikumpulkan, belum dikerjakan. Jadi kalau kita diberi perintah Tuhan tuh, bukan hanya taat, tapi segera lakukan. Segera lakukan. Minta maaf sama orang, segera lakukan. Saya itu
diingatkan waktu mau ke rumahnya Pak Yono ya. Ini Pak Yono dikasih selimut ya, jangan sampai nggak dikasih karena sakit kan, bukan karena males tapi karena sakit ya. Kalau karena males ya, kalau saya sih sebenarnya satu orangnya gampang, jadi yang nggak datang ya dibawa ke nggak apa-apa, yang penting benar-benar jemaat rumah berkat, karena selimutnya juga diberkati orang, bukan dari saya, diberkati orang. Selimut itu 30, jadi yang dewasa dapat selimut 30 itu, yang anak-anak dapat tas ya. Jadi yang anak-anak sudah nggak dapat selimut karena dapatnya tas, tapi yang dewasa dapat selimutnya bagus itu ya. Nanti kalau kita kedinginan bisa buat kemul ya nanti dibagikan lah. Yang nggak datang pokoknya yang jemaat sini dikasih. Kalau misalnya itu ya disimpan dulu, nanti besok minggu depan kalau datang dikasih. Yang penting dikasihkan. Ya saya juga sudah punya selimut, tak pikir 30 ini kita cukup ya toh, cukup. Ya oke ya. Jadi yang pertama kita harus ingat bahwa larangan Tuhan itu penting, rambu-rambu Tuhan itu penting. Kalau dilarang lakukan sesuatu jangan dilakukan. Yang kedua harus taat. Yang ketiga segera bertindak. Saya ingin bacakan dulu di Matius 25 ayat 31 coba. Ini juga ada hubungannya dengan segera bertindak. Ayat 31. Ini kemarin saya sama Buyu ngobrol-ngobrol tentang ini di rumah. Oke ya, saya bacakan ya. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini penting loh saudara. Ini sama-sama umat Tuhan dipisahkan antara domba sama kambing. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, ini untuk domba, mari hei kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara, untuk melakukan seperti ini itu sebenarnya nggak bisa ditunda. Ketika kita melihat orang lapar, langsung beri makan. Apa ada orang, kamu lapar, oh ya saya doakan dulu ya, besok saya beri makan. Wis telat wis dikai wong liya. Bener gak? Saya tuh sering kali gini. Saya kan sering kali naik mobil sama Mas Agung. Kalau ada orang di pinggir jalan, kayaknya jalan kaki jauh, butuh tumpangan, saya langsung berhenti. Pas terakhir balik, tak tawari, mau kemana? Ayo bareng tak antar. Seandainya saya mengkowe muter sih pas boleh mangan sih, orang itu sudah hilang nggak? Hilang tuh. Kita memberi makan orang, tonggone aku lapar ibu, gak duit beras, orang gak punya nasi. Terus kita ngomong, mengko sore ya, tak masak ke, dan wis untuk sego sekalian. Jadi harus segera dilakukan. Memberi tumpangan juga harus segera dilakukan. Ya beberapa hari yang lalu ada yang tinggal di rumah berkat
beberapa hari ya di sini. Berapa hari ya? Berapa hari Pak? Pak Daud, Pak Bilo, ya 3-4 hari lah. Ya saya senang tinggal di sini. Memang kita punya kamar singgah itu untuk orang yang dalam perjalanan, orang asing atau orang apa yang ingin menumpang. Terus kita kasih makan walaupun seadanya, walaupun belum tentu dia makan juga, tapi kita sediain makan. Ya. Kemudian ketika pulang tuh dia WA saya, Pak Lukas, saya minta nomor rekeningnya. Buat apa nomor rekening? Nggak usah aneh-aneh, saya ngomong gitu. Jadi ya kalau kita nolong orang ya nolong aja, nggak usah pakai pamrih atau apa. Saya tuh nggak suka misalnya saya disuruh khotbah di suatu tempat terus pulang dikasih uang, saya nggak suka. Seolah-olah saya tuh melayani Tuhan dibayar, seolah-olah gitu. Begitu juga kita punya, ya saya percaya kita diberkati Tuhan lah. Tapi kalau orangnya beberapa hari kemudian Pak saya dapat berkat Tuhan Pak, saya mau berkati Pak Lukas, oh ya tak kasih. Tapi bukan karena dia pengen bayar saya. Ya gitu kalau saya loh ya. Tapi kalau saudara ya berpikirlah yang seperti saudara Imani ya. Karena saya percaya bahwa Tuhan tuh cukupi saya walaupun seringkali mepet. Istri saya tuh seringkali ya yang tapi jamin uang ya yang ya. Seringkali saya ketika mepet gak punya uangmu berapa tak pakai dulu. Gitu saya seringkali gitu. Walaupun uangnya juga dari saya. Ya, tapi artinya dia tahu bahwa seringkali saya juga dalam keadaan mepet juga sama. Tapi Tuhan tuh berkati saya dengan ajaib. Ya, ketika kita nolong orang itu segera lakukan. Jangan tunggu besok. Kalau ada kesempatan bisa lakukan hari ini, lakukan. Tapi saya tuh orang yang nggak suka utang-utangan, pinjam-pinjaman saya tuh nggak suka. Jadi kalau ada orang yang Pak Lukas saya pinjam uang, saya tuh nggak mau. Lebih baik saya punya uang berapa, saya kasih daripada pinjam. Makanya ketika ada orang yang pinjam uang di gereja nggak dibayar ya saya biarkan. Saya nggak pernah minjemi, saya nggak pernah merasa minjemi. Karena saya nggak, kalau orang minjam itu berharap dibayar, bener ya. Tapi kalau kita ngasih kan nggak pernah berharap dibayar. Jadi ya biasa saja saya. Jadi jangan pernah pinjam sama saya karena nggak mungkin saya pinjemi. Tapi kalau ngasih saya mau. Kalau saya ada berkat saya kasih aja. Ya gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu saja sharing saya hari ini. Ingat ya 3 hal tadi apa? Yang pertama harus mau ditegur, mau dilarang, mau dinasihati. Yang kedua harus taat. Yang ketiga segera dilakukan. Oke, terima kasih.